Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Elsa Vestira. Di sini aku bakal jelasin tentang zat dan juga perubahannya pada mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Langsung saja, saya akan menampilkan peta konsep pada materi zat di sini. Nah, pada materi zat itu terdapat 3 bab. Yang pertama yaitu wujud, yang kedua perubahan, yang ketiga ada teori partikel. Nah, berdasarkan wujudnya, materi zat ini dibagi menjadi 3 bagian. Sebelum ke wujud zatnya, sebenarnya apa sih materi itu? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Nah, jadi berdasarkan wujudnya, zat itu dibagi menjadi 3 materi. Yang pertama adalah zat padat, contohnya besi, emas, atau seng. Yang kedua, zat cair, misalnya air, minyak goreng, dan juga bensin. Yang ketiga, ada zat gas, contohnya udara. Nah, perbedaan sifatnya bisa dibagi menjadi 2. Perbedaan sifat yang pertama bisa dilihat dari segi bentuk. Pada zat padat, bentuknya tetap, sedangkan pada zat cair mereka mengikuti wadahnya, begitu pula dengan zat gas. Lalu perbedaan sifat pada zat padat, cair, dan juga gas ada yang volumenya pada zat padat itu tetap, zat cair tetap, sedangkan zat gas ini mengikuti wadahnya. Selanjutnya adalah perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat seperti yang tadi sudah dijelaskan pada subbabnya. Perubahan wujud zat itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan juga mengkristal. Nah, selanjutnya ada perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Apa sih perubahan fisika dan kimia? Apakah perubahan fisika dan kimia ini sama prosesnya atau bentuknya atau dalam perubahannya? Tidak ya. Perubahan fisika dan kimia itu berbeda. Perubahan fisika adalah bentuk perubahan pada zat suatu benda yang hanya dapat dilihat dan diamati dari tampilan fisiknya saja atau penampilan luarnya. Jadi perubahan fisika ini tidak mengubah komposisi kimianya dalam zat benda tersebut. Sedangkan pada perubahan kimia adalah satu perubahan yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat yang kemudian menghasilkan zat baru. Cara kita melihat atau kita membedakan bagaimana sih perubahan fisika dan kimia, kita bisa lihat ciri-cirinya. Pada reaksi kimia, ciri-cirinya yang terjadi yaitu terjadi perubahan warna. Yang kedua, terbentuk gas. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Dan yang keempat, perubahan energi. Nah, terjadi kerapatan gas atau massa jenis. Massa jenis ini rumusnya M per V. Jadi M adalah massa, V adalah volume. Jadi ketika kita mau menghitung kerapatan zat, maka jumlah massa dibagi dengan volume suatu benda. Semakin tinggi massa jenis, semakin besar massa dalam satuan. Baik, teori partikel ini dibagi menjadi 3 yang sudah dijelaskan pada peta konsep tadi. Yang pertama ada kohesi. Sebenarnya apa sih kohesi? Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis, sedangkan adesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel berbeda jenis, dan kapilaritas adalah naik atau turunnya cairan dalam pipa kecil akibat kohesi dan adesi. Nah, soalnya baik, yuk kita kerjakan bareng-bareng. Sebenarnya kita kerjakan bareng-bareng contoh soal yang ada di sini. Buat teman-teman juga bisa ikut ngerjain ya. Yang pertama, pada dasarnya di dunia ini ada 3 bentuk wujud zat, yaitu sudah saya jelaskan pada awal materi tadi bahwa wujud zat itu terdiri dari 3, yaitu zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Selanjutnya, soal-soal selanjutnya teman-teman bisa kerjain ya. Jawabannya bisa langsung kalian komen. Teman, aku Elsa Vestira, terima kasih sudah nonton video aku. Semoga materi yang aku sampaikan bermanfaat dan semoga kalian bisa memahaminya.
Apabila ada kurangnya atau salahnya, mohon maaf. Bila belum paham, kalian bisa langsung komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.